Assalamualaikum, selamat siang Bu Khalifah. Waalaikumsalam Pak, selamat siang juga. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Ibu, saya harapkan juga sehat. Amin. Terima Oke. kasih Bu. Maaf mengganggu waktu sebentar. Apakah Ibu ada waktu? Saya ingin mau berbincang sedikit. Alhamdulillah saat ini pas ada jeda Pak, jadi saya cukup punya waktu. Mau apa ini? Membicarakan apa nih? Begini Bu, saya ingin bercerita tentang Oke. masalah yang saya alami di akhir-akhir ini berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, karena saya itu memegang mulai kelas 1 sampai 6 itu Bu. Nggih nggih nggih. Untuk berarti apa ini? Setelah kita coaching ini, apa yang Bapak harapkan dari hasil kita hari ini? Ya, yang saya harapkan yang utama itulah mendapat pencerahan dari Ibu dalam menghadapi masalah ini. Kemudian saat berdiskusi ini saya dapat meningkatkan semangat belajar siswa-siswa saya. Itu Bu. Berarti tujuannya ini untuk meningkatkan semangat belajar murid-murid Bapak ya? Iya. Bagus, luar biasa ini. Apa Bapak bisa menceritakan permasalahannya di mana? Jadi begini Bu, seperti yang saya ceritakan tadi, akhir ini kegiatan pembelajaran itu saya lihat dan saya rasakan siswa itu kurang bersemangat dalam belajar, kurang bersemangat, malas belajarnya. Padahal saya sudah melaksanakan kegiatan refleksi dan sebagainya, melakukan umpan balik, bagaimana kegiatan hari ini. Kemudian pada saat pemberian latihan itu mereka terlihat agak perasaannya itu agak malas dan sebagainya. Jadi saya itu melihat jadi kurang bersemangat mereka, dan saya merasakan itu Bu. Nggih. Berarti Bapak ini sudah luar biasa sebenarnya ya, sudah melakukan refleksi, baik refleksi diri dan refleksi ke siswa ya. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan hal itu terjadi Pak? Kenapa kok siswa di kelas Bapak tidak bersemangat dalam belajar? Saya sebelumnya belum mengetahui apa yang menjadi penyebab siswa saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oke. Saat siswa merasa kurang bersemangat, bagaimana cara Pak Bukhori mengajar di kelas itu? Boleh cerita ya? Ya, gini. Pada waktu melakukan pembelajaran itu, saya jujur masih menggunakan pola lama yang setelah berdoa misalnya langsung absen, kemudian tanya kabar, langsung saya suruh buka bukunya, baca materinya, kemudian saya ceramah. Menggunakan metode ceramah ini, kemudian saya juga sebenarnya ada bertanya, cuma anak-anak itu karena bawaannya sudah awalnya sudah malas, akhirnya ya itu tadi, mereka kurang semangat
akhirnya tidak memahami apa yang saya jelaskan. Tiba-tiba saya memberi soal LKPD, kemudian saya bentuk kelompok-kelompok kecil gitu. Oh, betul betul betul. Berarti respon anak terhadap pembelajaran yang Bapak terapkan itu gimana? Ada perubahan atau tetap semangatnya masih belum bisa naik atau masih kurang semangat? Nah, justru itu karena siswa itu ada yang sebagian besar itu pasif. Nah, pasif dalam mengerjakan LKPD. Nah, karena tadi pembelajarannya sistemnya monoton, sistem satu arah, guru ke murid saja, tidak ada interaksi timbal baliknya. Nah, gitu. Oke. Berarti ini kita sudah dapat titik temunya, Pak ya. Jadi pembelajaran sistem ceramah, kemudian Bapak juga langsung meminta mereka mengerjakan tugas di LKPD. Ini kayak yang jadi permasalahan ya, Pak ya. Kemudian sehingga siswa itu tidak aktif saat pelajaran, sehingga siswa yang tidak bersemangat karena pembelajaran itu yang monoton gitu, Pak ya. Saat Bapak mengetahui akar permasalahan tersebut, upaya apa yang dilakukan oleh Bapak? Upayanya, padahal saya itu setiap pembelajaran berlangsung itu saya mengingatkan agar mereka selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, agar semangat gitu. Iya. Oke. Berarti hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan, Pak? Ya, masih tetap sama. Beberapa anak saja yang aktif, yang lainnya banyak yang tadi tidak aktif, pasif belajarnya. Oke. Berarti dari masalah-masalah itu nih, saat ini adakah Bapak sudah ada bayangan seperti apa nanti pembelajaran yang mau Bapak lakukan sehingga bisa meningkatkan semangat belajar anak-anak di sini? Tentu saja ada bayangan, karena saya akui jujur saya sibuk di lain aktivitas lain, jadi kurang persiapan dalam sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, baik itu perencanaan dan sebagainya. Saya sebenarnya tertarik untuk melakukan perubahan dalam sistem cara belajar saya kepada murid, biar misalnya menggunakan media pembelajaran kekinian, karena kita sekarang di era teknologi. Saya sebenarnya terpikir untuk menggunakan berbagai media pembelajaran dalam pendidikan tersebut, gitu, agar pembelajaran itu berlangsung lebih baik lagi. Bagus. Kalau saya lihat sudah luar biasa, Pak. Bapak sudah tahu akar masalahnya di mana, Bapak sudah memahami bahwa kesibukan Bapak itu membuat Bapak terkadang belum mempersiapkan ya. Jadi saat ini sudah Bapak sudah mulai ingin mempersiapkan, dan luar biasa tadi juga mau memasukkan metode-metode yang kekinian dengan cara memasukkan metode yang teknologi saat ini ya, Pak ya. Itu luar biasa, Pak, sehingga anak-anak bisa lebih memahami hal tersebut. Jadi untuk waktu yang kedepannya ini, waktu yang cepat ini, apa yang ingin Bapak lakukan? Karena saya akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyuguhkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian saya akan menggunakan metode-metode yang menarik dan menggunakan
kegiatan pembelajaran itu yang interaktif, artinya lebih banyak berpusat kepada siswa. Siswa itu harus lebih aktif. Di sini guru itu hanya sebagai pembimbing, siswa yang lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Salut Pak, luar biasa sudah rencana-rencana yang Bapak jabarkan sungguh luar biasa. Kalau boleh saya tahu nih, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak untuk menyuguhkan pelajaran PAI dan BP ini dengan menggunakan metode yang menarik tadi? Begini, dalam hal komitmen untuk dalam pelaksanaan itu utamanya kalau di sekolah saya akan membicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya juga meminta rekan sejawat, minta masukan, arahan dalam hal kegiatan pembelajaran saya. Kemudian dengan komunitas juga saya ingin lebih mengaktifkan di situ. Di sana bisa berbagi kegiatan yang positif berkaitan dengan khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Misalnya mengikuti seminar atau pelatihan yang di dalamnya berisi metode bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang kekinian dan interaktif tersebut. Tuh, Bu. Wah, luar biasa loh Pak. Ini sudah berarti yang Bapak minta bantuan untuk menjaga komitmen Bapak untuk memperbaiki pembelajaran Bapak ini ada kepala sekolah dan ada rekan sejawat Pak ya. Yeah. Dan Bapak juga sudah punya rencana yang luar biasa untuk metode dan tadi menambahkan kompetensi dengan cara mengikuti kombel dan seminar-seminar ya. Itu sudah luar biasa langkah-langkahnya Pak. Terima kasih Ibu. Kesempatan yang sungguh luar biasa pada siang hari ini Ibu menyempatkan waktu saya berkonsultasi, akhirnya seperti apa itu ada pikiran saya lebih terbuka lagi, kayak dapat siraman air yang luar biasa, segar, terasa segar, pikiran saya terbuka kembali dan saya lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ini. Sama-sama Pak, Ulun juga sangat senang sekali bisa mendampingi Bapak dan saya juga mendapatkan pelajaran luar biasa dari Bapak yang Bapak sampaikan seperti itu. Saya juga ikut lega, jadi kan kita sama-sama merasakan luar biasa bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih Bu, kita saling sharing dan berbagi, tumbuh bersama dalam kegiatan kita ke depannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Pak. Saya tunggu kabar selanjutnya bagaimana hasil dari metode Bapak tadi ya. Iya, insya Allah nanti kita saling sharing. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Khalifah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, selamat siang juga. Alhamdulillah keadaan Ulun hari ini luar biasa baik. Ulun ucapkan terima kasih Pak, Bapak sudah meluangkan waktu siang ini untuk melakukan coaching karena saya betul-betul memerlukan bimbingan atau saran dari Bapak. Sama-sama Bu Khalifah. Saya tadi melihat mau dibicarakan siang ini.
Begini Pak, saya kan di sekolahan itu mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum Pak ya. Dengan tugas tambahan tersebut tentu banyak tanggung jawab yang harus saya lakukan, terutama yang berkaitan dengan saya harus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum itu sendiri, kemudian berkaitan dengan pembelajaran, kemudian tidak jarang juga saya harus melakukan praktik baik kepada rekan-rekan sejawat di sekolah tentang pembelajaran, tentang banyak hal Pak yang harus saya lakukan. Apalagi saya juga harus menyampaikan atau mensosialisasikan visi misi sekolah kepada orang tua murid. Di sini saya ingin ngomongin hal itu Pak. Saya ingin bagaimana supaya saya dapat melakukan presentasi tentang hal-hal tersebut itu dengan baik Pak. Baik Bu Khalifah, punya tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, sini dan Ibu Khalifah ingin dapat melaksanakan presentasi dengan baik. Okay. Ya, karena ini percakapan singkat. Apa yang ingin Bu Khalifah dapatkan dari percakapan kita? Begini Pak, percakapan hari ini saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak. Presentasi terutama di depan rekan guru, di depan tenaga administrasi sekolah, di depan kepala sekolah, dan tentu juga di depan orang tua murid ya Pak ya. Saya ingin bisa presentasi sehingga presentasi itu bisa difahami orang tua murid dan tentu rekan-rekan dan kepala sekolah. Jadi mereka-mereka itu bisa memahami apa yang saya sampaikan Pak, seperti itu. Baik. Jadi menurut Ibu bagaimana sih presentasi yang baik itu sebenarnya? Kalau menurut saya Pak, presentasi yang baik itu saat saya melakukan presentasi, saya bisa berbicara secara lancar, kemudian saya tidak merasa gugup. Tentu pada saat presentasi saya bisa mendapatkan umpan balik yang positif dari audiens Pak. Apa sih sebenarnya yang membuat Ibu kesulitan melakukan presentasi? Kesulitan dalam presentasi ya? Ya. Kalau menurut saya ini setiap saya presentasi Pak, ini saya sering merasa gugup Pak. Kadang-kadang tangan berkeringat, panas dingin. Kalau sudah hal itu terjadi Pak, kadang-kadang saya sering lupa apa yang harus saya sampaikan gitu loh Pak. Jadi blank. Jadi apa yang saya katakan itu kadang-kadang tidak teratur dan tidak terarah. Jadi takutnya di situ saya Pak, yaitu lupa kata-katanya. Jadi nggak teratur. Itu masalah kesulitan bagi saya di situ Pak. Terus ceritakan bagaimana perasaan Ibu saat presentasi tersebut? Saat itu muncul, hal itu disebabkan beberapa hal sih Pak. Yang pertama itu ada rasa takut pada diri saya sendiri bahwa yang saya sampaikan itu takut salah. Kemudian takutnya apa yang saya sampaikan itu tidak dipahami oleh audiens Pak. Hal-hal itu membuat saya sangat gugup Pak, dan ada tekanan diri saya sendiri Pak bahwa saya harus bisa menyampaikan ini dengan sempurna, sehingga tekanan-tekanan itu membuat saya semakin gugup pada saat melakukan presentasi itu. Paham. Bagaimana cara Ibu mengatasi situasi tersebut? Cara mengatasi atau menghadapi situasi tersebut Pak,
Terkadang saya menarik Ya. napas dalam-dalam dulu sebelum saya berbicara. Kemudian saya terus meyakinkan diri saya bahwa oke, saya bisa melakukan semuanya dengan baik. Itu biasanya yang saya lakukan, Pak. Baik. Nah, gini. Nah, kita di sini mencari solusi secara bersama-sama untuk mengatasi hambatan yang Ibu alami. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin lebih percaya diri aja, Pak. Kemudian saya juga pengen bisa terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan Bapak hari ini, coaching hari ini, saya bisa mencapai semua itu, Pak. Nah, terus menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar presentasi yang Ibu laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar, dan yang penting Ibu pada saat itu tidak merasa gugup. Saya akan mempersiapkan materi presentasi yang baik. Kemudian saya harus banyak berlatih presentasi di depan cermin. Kemudian saya juga bisa meminta bantuan teman untuk melihat cara berlatih saya untuk presentasi, kemudian meminta umpan balik dari teman tersebut, atau juga bisa dengan melihat video-video presentasi dari para ahli. Kayaknya seperti itu, Pak. Nah, bagus. Kemudian adakah prioritas dalam hal untuk rencana yang Ibu miliki ke depannya? Prioritas saya yaitu yang pasti mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin yang sesuai yang saya katakan tadi, karena saya percaya, Pak, dengan fondasi yang kuat dalam menyiapkan materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya, Pak. Strategi apa yang bisa Ibu gunakan supaya presentasi itu dapat berjalan dengan lancar? Strategi saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik itu seperti apa, kemudian mempersiapkan slide-slide presentasi yang menarik, dan tentu berlatih presentasi dengan fokusnya itu pada intonasi dan gerakan tubuh. Kemudian saya juga berencana untuk meminta umpan balik yang membangun dari teman yang bertujuan untuk terus memperbaiki diri, Pak. Seperti itu. Bagus. Itu langkah-langkah yang luar biasa, sangat bagus. Rencananya sudah terstruktur dengan baik dan detail, fokus, kemudian dapat membantu mengatasi tantangan yang Ibu alami sehingga presentasi itu dapat berjalan dengan lancar. Ya. Nah, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan tersebut? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian terus berlatih, dan tentunya mencari teman untuk bisa memberikan umpan balik yang positif terhadap latihan yang saya lakukan, Pak. Ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang akan Ibu laksanakan tersebut? Sepertinya teman sejawat saya yang akan saya minta bantuan, Pak, untuk memberikan umpan balik dan membantu saya dalam berlatih presentasi, karena saya percaya juga dukungan mereka akan menjadi pendorong atau motivasi dan pemantik untuk perbaikan saya, Pak. Oke. Kita sampai pada titik akhir.
Apa yang Ibu dapatkan dari coaching pada siang hari ini? Alhamdulillah dari coaching hari ini Pak, saya bisa mendapatkan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa presentasi dengan lancar dan tidak gugup, yaitu dengan cara mempersiapkan materi dan saya bisa terus berlatih untuk berlatih terus secara berkala seperti itu Pak. Kalau tindak lanjutnya dari kegiatan ini adalah saya akan terus berlatih melakukan presentasi dan mencari umpan balik dari teman untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Dan kegiatan ini akan saya lakukan secara terus-menerus, bukan hanya untuk fokus sementara waktu, tetapi sebuah perjalanan untuk saya sendiri menuju pengembangan diri saya Pak, terutama untuk belajar atau berkomunikasi efektif seperti apa, seperti itu Pak. Wah, luar biasa Ibu. Saya sangat mengapresiasi apa yang akan Ibu lakukan, rencana-rencana ke depan. Terus terang, saya juga sering itu berhadapan dengan orang banyak, kadang-kadang juga merasa gugup dan sebagainya. Nanti saya tunggu cerita dari Ibu tentang kegiatan presentasi yang akan Ibu lakukan. Nggih Pak, terima kasih juga Pak, sama-sama. Saya sangat lega sudah berbagi dengan Bapak dan saya juga mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih loh Pak atas waktunya siang ini. Terima kasih banyak. Nggih. Sama-sama Ibu, terima Nggih. kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.